Ya, sidang kita akan lanjutkan lagi. Ya. Latif, saudara-saudara, kita Boleh akan saya? Kenapa? Belum dibuka? Ada apa? Oh, Ya, offset saya. offset dong. Oh, ya udah. Skor saya cabut dulu. Nah, Iya, boleh kalau oke. gitu. Saya kembali ke Prof. Saiful sebentar. Ini pernyataan Mas Wendo tadi menarik sekali. Niat jahatnya di mana? Yang beredar selama ini di media kita baca adalah mengapa harus membeli rumah sakit Sumber Waras? Padahal ternyata harganya bukan Sumber Waras yang menawar, tapi Pemda yang membeli. Kemudian ada lagi HGB-nya sudah mau habis. Kenapa dibeli sekarang lunas tapi nanti baru dipakai lagi setelah 2018? Bisa dijelasin, Prof? Kalau itu bukan hukum, Nah. itu opini. Oke. Beda itu. ya. Itu kalau opini itu suka tidak suka dan lain-lain ukurannya nggak ada. Tapi niat jahat itu parameternya adalah administrasinya benar nggak, proses atau due process of law-nya benar nggak. Kalau dia tidak benar, maka berkaitan mengapa itu tidak benar. Maka kalau mengapa tidak benar kayak ini soal Pemda, berarti pimpinan tertinggi Pemda adalah gubernur. Baru di sana ada dugaan abuse of power. Kalau tidak benar. Contoh Lalu maladministrasinya ini apa? maladministrasi misalnya semua lahan atau objek yang mau dibeli oleh negara ada prosesnya. Ya. Tidak bisa. Nah, proses katakan ada, lalu kemudian apakah ini diakal-akalin aja yang disebut dengan backdates. Ya. Itu akan terjadi pemeriksaan secara intensif itu. Nah, ini yang disebut dengan maladministratif. Oke. Kalau ternyata kurang, prosedur tidak diikuti, ketentuan di bawah undang-undang yakni peraturan perundang-undangan atau Kepres tentang penggunaan itu tidak diikuti, maka itu disebut dengan maladministrasi. Ya. Apa implikasinya? Kalau niat jahat itu sudah ditemukan, maka terjadilah uang negara yang mesti dibayarkan secara keperdataan itu menguntungkan diri sendiri, pejabat atau korporasi. Memperkaya orang lain termasuk dalam Iya, memperkaya itu. Nah, biasanya dalam banyak putusan pengadilan itu ada kickback nih duit ini. baik. Mengalir lagi ke pejabat-pejabat itu, walaupun ini keperdataan. Nah, itu kan belum ditemukan, Oke. belum ada. Tetapi tidak ada pun masih bisa dikategorikan menguntungkan orang lain. Di bagian mananya, Prof? Jadi tidak hanya diri sendiri, tapi juga korporasi. Misalnya harusnya bukan segitu harganya, dia beli lebih mahal, itu menguntungkan orang lain. Dan itu penilaian penyidik. Oke. Itu Dan nanti sudah hakim terjadi menilai. di Kota Tegal. Jadi wali kotanya tidak mendapatkan apapun, tidak terbukti mendapatkan Dulu, apapun. Nah, ini dulu. Jadi Ini dulu, jelas Ah. bahwa yang disebut dengan nilai itu dari mana selisihnya, itu bukan kita. Itu sama sekali kita tidak boleh berpolemik terhadap itu. Itu putusan pengadilan, begitu. Putusan pengadilan. Putusan pengadilan. Kan orang itu dinyatakan tidak bersalah hingga sampai mempunyai kekuatan hukum tetap. Baik. Sampai di Mahkamah Agung. Makanya begini, Bang. Jadi yang harus diselidiki sekarang, apakah NJOP itu betul-betul murni produk dari Perpajakan, kantor perpajakan pajak. atau ciptaan rekayasa? Sepanjang itu adalah produk dari pihak perpajakan, maka harga 20 sekian itu sah. Karena itu yang disepakati. Nah, jadi proses menaikkan NJOP itu kan ada ketentuannya. Ya. Nah, itu due process of law-nya benar nggak? Ya. Itu Kementerian itu perpajakan atau Pergub? Departemen Keuangan itu. Departemen Saya Tapi ada bahkan bahasa setuju aja kalau nilai NJOP-nya 20 juta juga tidak ada masalah. Nah, yang bermasalah. Karena kaitannya kan ini untuk pendapatan asli daerah. Dinaikkan tinggi pun juga Ya, boleh. Tapi saya juga pernah membeli lahan dengan 150.000 tapi NJOP-nya 200. Artinya kan di bawah Turun dari NJOP. NJOP. Iya, di bawah NJOP. Jadi ini ukurannya bagi pemerintah ini kan yang menguntungkan negara. Kan gitu kan? Kalau bisa ditawar lebih murah, mestinya ditawar lebih murah. Ada penawaran proses itu. Jadi tidak semata-mata ini harganya NJOP menguntungkan atau merugikan, tidak. Apakah harga sesuai pasaran menguntungkan atau tidak? Atau harga sesuai musyawarah itu menguntungkan, tidak? Karena ini proses pengadaan barang dan jasa pemerintah. Pengadaan, membeli. Jadi ada mekanisme itu. Kenapa kemudian pemerintah tidak perlu membeli langsung AC ke toko AC? Padahal lebih murah. Kenapa harus tender? Harus penunjukan langsung atau pemilihan langsung? Di situ. Jadi kalau dalam konteks-konteks proses ini... yang ini nggak ada. Nah, bukan, kita tidak mengayakan tidak ada. Semuanya ada dalam proses di KPK. ya gitu loh. Jadi kita tidak boleh mendahului. BPK Makanya tidak ini bisa pertanyaan menentukan. Hanya menduga. Tetapi kalau kita masyarakat, maka
berpandangan kepada doktrin-doktrin hukum itu. Iya. Ini soal perbuatan melawan hukum, whether matter heights dalam artian pidana, maka ada mens rea niat jahat. Ini kan pelajaran tingkat 1 dulu kita. Itu kan dapat diduga juga, dapat diduga gitu. Oh, ini ternyata ada administrasi yang keliru, itu dugaan. Baik. Saya Kita kan tidak bisa lihat ini administrasinya keliru apa enggak. Saya ke Pak Petrus dulu sebentar. Pak. Oke. Ada Pemda mau beli tanah, di surat disampaikan bahwa ini di Jalan Kietapa, lalu tim peneliti datang ke sana. Oh, ternyata di dalam-dalam. Ya. Saya bisa membeli, harusnya saya tawar dong lebih murah. Tahu-tahu dia bayar begitu saja. Apakah ini juga merupakan jual beli yang biasa atau ada sesuatu yang harus dicurigai? Iya, sepanjang itu menjadi kesepakatan yang bebas antara pihak penjual dan pembeli, itu tidak ada masalah. Walaupun state, bukan Walaupun antara pemerintah. bukan antara Walaupun korporat negara. dan korporat. Walaupun antara pemerintah dengan masyarakat. Iya. Karena pemerintah juga kan badan hukum publik yang diberi kewenangan untuk melakukan tindakan keperdataan. Berlaku ketentuan ini. Sepanjang mereka sepakati, harganya cocok, harga NJOP, itu yang sah. Oke, walaupun katanya cepat sekali tanggal 7 Juli tim sumber waras datang ke Pemda setelah melihat running text 7 Juni. 6 Juni. Lalu kemudian datang disposisi dari gubernur tanggal berapa untuk mulai membeli? Saya nggak tahu, itu kan disposisi kan di dalam. Oke. Iya. Katanya cepat sekali, hanya berselang 1 hari. Katanya. Itu juga tidak satu hal yang harus dicurigai, Pak Petrus. Tapi jual belinya kan dilakukan di bulan Desember. Transaksinya bulan Transaksi di Desember. bulan Desember. Sehingga kita bayangkan dari Juni ke Desember itu kan pasti banyak hal yang terjadi. Ada proses-proses. Ada proses penelitian, ada proses internal Pemda DKI, mungkin membutuhkan persetujuan DPRD dan segala macam itu kan terjadi. Ya. Tidak pernah. Dan DPRD pun mengakui bahwa ada persetujuan. Dalam konteks jual beli Dalam konteks seperti ini, memilih DPRD boleh, harus menyetujui. Oke. Sayang Pak Lulung tidak hadir. Iya. Iya, masalahnya itu aja. Iya. Cuma mau nambah itu aja. Sayang Pak Lulung nggak hadir gitu loh. Loh, emang kenapa kalau lu nggak ada kenapa? Artinya kan DPRD ditanya bisa tadi katanya sebenarnya ada kesalahan atau tidak gitu loh. Sebenarnya saya sudah menyumpahi mau saya cukur alisnya sebenarnya karena DPRD kok diam aja gitu. Begini Pak Wimin, kita juga jangan terlalu provokatif juga ya situasi seperti ini. Titik isunya itu sebenarnya kan pada NJOP, gitu. Saya kira saat ini itu kita nggak boleh terlalu pagi membuat konklusi seakan-akan ini sebuah proses penyidikan. Tetapi baru proses penyelidikan KPK merespon aspirasi publik bahwa dalam pengadaan lahan oleh Pemda DKI itu ada dugaan penyalahgunaan APBD. Ya. Jadi kita harus sepakat bahwa saat ini baru proses penyelidikan, belum penyidikan. Itu satu. 191 itu adalah selisih pembelian oleh Ciputra dengan yang dibayar oleh Pemda. Kalau berdasarkan kepada NJOP antara Tomang Utara 7 juta dengan di luar 20 juta itu menjadi selisihnya 480 sekian. Ya, apapun opini audit, itu hari ini masih menjadi didalami oleh KPK dalam proses penyelidikan. Oke. Belum ada proses penyidikan. Itu dulu, sehingga kita masyarakat jangan digiring kepada proses justifikasi. Ya. Itu satu. Yang berikut, soal NJOP, saya pikir yang paling bijak kita tunggu BPN dan pajak. kantor pajak. Mereka ditunduk pada undang-undang tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Bagaimana mekanisme mereka menentukan itu? Kalau ternyata itu mereka prudent di dalam menentukannya, saya pikir kita tidak usah terlalu memaksa kehendak dengan beropini yang provokatif. Konteksnya kami di Sumber Waras, kami ini adalah bagian dari masyarakat. Hari ini pemberitaan menyatakan bahwa Sumber Waras bermasalah. Sumber Waras itu tidak bermasalah, satu entitas hukum. Tapi kami dirugikan. Gitu. Yang bermasalah, yang patut diduga bermasalah oleh publik adalah penggunaan APBD yang konon katanya menyalahi prosedur administrasi dalam pengadaan lahan dengan Sumber Waras. Sebagai penjual Sumber Waras tidak ada persoalan. Kami tidak ada persoalan, kami tunduk pada asas-asas keperdataan. Itu aja, terima kasih. Oke. Gitu. Mas Wendo? Kalau ini harusnya dibutuhkan kayak tadi penjelasannya kan bahwa ini prosesnya masih di KPK gitu. Bahwa pra-peradilan adalah dimungkinkan dari upaya hukum misalnya supaya lebih jelas apapun juga motivasinya kita
kadang-kadang susah menebak. Vitamin, Pasti motivasi itu vitamin, Bang. Oh, itu vitamin. Itu ya oke lah, jalan dan dirembukan. Karena dengan begitu mungkin kita akan bisa tahu bahwa ternyata untuk pelepasan hak tadi harus ada di dalam yayasan, harus ada siapa yang menyetujui atau nah, ini pengetahuan yang bisa kita bagikan. Sebetulnya sharing yang begini menurut saya akan bagus sekali dan acara ini menjadi istimewa karena yang lebih diuntungkan kan audiens karena semuanya merasa mengatasnamakan rakyat. Iya. Ya kan, rakyat ada yang ada yang Saya ke Prof. Saiful lagi. Prof, ini tadi ada perbedaan pandang sedikit. Ini menggunakan Perpres 2014 Ya. dan di bawah 5 hektar tidak perlu ada proses Tidak appraisal perlu, dan segala tidak macam. perlu, tidak di perlu. 2012 harus ada. Apakah dengan perubahan Perpres tersebut maka kewajiban-kewajiban atau tahapan-tahapan perencanaan, pengadaan dan anggaran itu otomatis hilang? Cukup ada pada gubernur saja? Saya tidak ahli di bidang administrasi. Ya, jadi Saya itu jelas- cuma hanya melihat tadi niat jahat. Yang mesti kita konstatir itu. Niat jahat itulah dinilai segala upaya terjadinya jual beli itu. Tidak Unsur-unsur dipersoalkan. mana gitu Ya, ya. karena ini menyangkut tindak pidana korupsi, maka kebenarannya adalah kebenaran material, bukan formil. Kalau tadi kan formil, Ya. ada kepres dan sebagainya. Itu adalah proses due process of law. Tetapi untuk mengkonstatir sebuah niat jahat sebetulnya mudah juga. Bagaimana caranya? Permulaan perbuatan. Perbuatannya sudah selesai. Kalau katakanlah ini ada korupsi, jual beli terjadi, uang sudah berpindah, uang negara, berarti sudah selesai. Nah, dugaan-dugaan dalam ilmu itu maka bisa mengatakan bahwa terjadi perbuatan melawan hukum. Oke. Perbuatan melawan hukum itu dalam ilmu hukum juga berkembang. Ada yang fungsinya negatif, ada yang fungsinya positif. Oke. Kalau fungsinya negatif, itu karena negatif. Memang merugikan, negatif. Ini yang dikehendaki beliau kan, negatif. Tapi kalau ada yang fungsinya positif, itu perbuatan melawan hukum juga, tetapi fungsinya positif. Misalnya Profesor Romli sudah jadi tersangka sampai Mahkamah Agung. Waktu di PK-nya tidak ada keuangan negara. Bahkan itu hanya untuk memproses supaya itu bisa lebih cepat. Oke. Dibebaskan pada tingkat akhir. Baik. Nah, itulah di dalam hukum itu. Jadi pada waktu tahap pertama belum tentu itu mutlak. Ya. Sampai diarahkan. Beliau sudah berpengalaman soal ini. Alumni dia. Ya, jadi itu sebuah Kamu saya konstruksi. sang pimpinan, saya dibela apa gimana kan? Nganggo-nganggo lagi Prof dia. Iya, saya kira yang dikatakan Prof itu memang benar. Ya. Ya. Oke, Pak. Jadi gini, kembali pada beberapa hal tentang administrasi pun begitu, juga ada istilah dalam konteks-konteks penanganan perkara itu sebenarnya kan bisa aja menjadi memang kewenangan penuh dari KPK selaku penyidik. Tapi ketika ada BPK yang sudah mempublish bahwa sudah melakukan audit investigasi atas permintaan KPK sendiri, dan gitu kan. Dan kemudian kemarin DPR juga mempublish bahwa kerugian negara adalah 173 miliar, maka kita tunggu besok Selasa gitu loh Mas. Selasa ini sidang pra-peradilan, saya hadir penggugat, tergugatnya KPK dan BPK. Sebenarnya kerugian negara berapa sih di situ gitu kan? Supaya mempercepat. Nah itu gitu loh. Kadang-kadang rakyatnya gitu. BPK itu tidak boleh diajukan pra-peradilan Ya. karena dia bukan law enforcement. Nah, tapi kan gini, Kalau Bro. KPK boleh gitu. Tapi kan termohon dua, turut termohon Ya boleh. Bro. memang, tapi Nah, nanti gitu kan. nisbi. Ya. Dia akan dikeluarkan. Ini bukan keperdataan. Iya Dari betul. termohon Bro. 1-2. Iya, Maksudnya dalam tapi kaitan bagi dengan rangkaiannya jual nanti kita Nggak lihat. ada rangkaian, ya. nggak Ya. boleh. Dalam Ya. hukum itu limitatif. Ya. Oke. Jadi kalau mau digugat itu penegak hukum aja. Ya. Polisi. Tapi karena KPK. kemarin begini, Prof. Tapi kalau dialih-alihkan, nah ini yang namanya mengada-ngada. Ini Bro, Boleh aja lah. kemarin saya undang sebagai saksi kita tidak hadir, bisa- Bro. nah, gini, Oke. kita bisa Ini maklumi. publik jadi tahu. Publik jadi tahu dan Ya. Jadi kita bisa Prof ini maklumi bahwa kan, LSM bukan? ini kadang-kadang salah juga. Nah, ada salah keliru, kita kan salah keliru kan. Ya. Keliru. Keliru. Gimana Pak Petrus? Ya, jadi biasanya dalam jual beli tanah itu baik keuntungan maupun kerugian itu sudah diperjanjikan di situ dan akan dipikul oleh masing-masing pihak. Jadi kalau misalnya dalam jual beli ini sumber waras rugi, itu risiko dia, risiko yang sudah diperjanjikan dan itu sah. Oke. Begitu juga sebaliknya, kalau pemerintah daerah rugi dalam jual beli itu sebuah risiko yang sudah disepakati di dalam. Jadi kita tidak boleh berpikir bahwa negara itu harus untung terus. Negara boleh rugi.
Tapi kerugian dalam hal ini sudah disepakati secara terbuka. Kalau rugi itu rugimu, kalau untung adalah untungmu. Ya. Dan berlaku secara timbal balik. Jadi sebetulnya tidak ada masalah. Jadi Karena negara juga boleh rugi. Kalau perspektif sumber waras sebagai entitas yayasan itu, dia nggak ada kaitannya dengan korupsi ini. Ya. Tidak ada. Karena Jadi dia dia hanya hanya menggambarkan menjual saja. Dia hanya menggambarkan bahwa ini harta bendanya yayasan dijual. Selesai. Kalau kecurigaan bahwa kok dibeli mahal sih harusnya Itu bisa kan murah. kecurigaan kan Bapak yang curiga. Betul. Ini maksudnya yang disebut dengan kecurigaan itu kan wilayah penyidikan. Maka sudah dapat dipastikan akan dimintai banyak keterangan. Kan itu aja. Oke. Tetapi yang saya katakan, perbuatan melawan hukum korupsi itu, maka pelaku utamanya adalah pejabat negara. Ya. Ini kan tidak ada nih. Ini hanya sebagai objek jual belinya. Nah, objek jual belinya itu yang mesti dijelaskan juga kalau mau dijelaskan dalam polemik ini. Wajar atau tidak wajar? Sesuai dengan prosedur atau tidak sesuai dengan prosedur? Lalu uangnya di dalam rekeningnya Bapak ini mengalir lagi nggak ke pejabat-pejabat DKI? Kalau tidak mengalir kan nggak bisa diketahui di dalam PPATK. Atau dikasihnya pakai cash, kita kan nggak tahu. Nanti ada operasi tangkap tangan. Nah itulah bukti-bukti nanti swasta terlibat. Kalau sepanjang itu tidak ya nggak ada. Tapi harus catatan gini Mas, satu aja. Ya. Yang namanya pemerintah membeli itu ya dapat barang bagus, harganya wajar dan tepat waktu. Tepat waktunya begitu dibayar bisa dikuasai. Iya dapat, seperti beli mobil. Oke. Itu barang bergerak beda dengan tidak bergerak. Betul, tapi harus Beda begini lagi, bro. beda lagi. Betul bro, begini. Tapi artinya apakah barang ini benar-benar bisa dibeli dan sudah ada proses apalah istilahnya cover note misalnya gitu bahwa ini dibeli lah. Makanya kenapa saya menyayangkan sebenarnya dengan memisah BPN tidak masuk di bawah 5 hektar. Karena sebenarnya kalau dia masuk maka dia bisa memverifikasi ini bisa dibeli atau tidak dengan harga sekian atau tidak. Justru menimbulkan kerugian malah ketika BPN itu dipisah ketika tidak dilibatkan di bawah 5 hektar. Menjadi kasihan ini nanti gara-gara Perpres yang 2014 itu yang hanya satu pasal itu justru malah menimbulkan polemik dan jadi korban. Gitu loh. Justru malah Perpresnya yang salah sekarang. Bukan. Tapi gini, pasal-pasal proses penilaian, tim penilai segala macam itu di pasal-pasal di atas, di pasal 100 sebelumnya ada tim penilai, ada gitu sebenarnya. Artinya penilaian itu terhadap kewajaran segala macam itu ada karena ini memang pemerintah menggunakan duitnya negara, bukan duitnya bukan nenek luar gitu tidak loh. bisa hanya peringkatan atau berjual Jadi beli seperti biasa. meskipun beli barang bergerak misalnya mobil misalnya gitu, tapi kan misalnya juga dijamin ini keaslian merek, juga ada garansi, ada bengkelnya, semua kalau administrasi terpenuhi baru boleh dibayar, gitu loh. Jadi sama aja, tanah pun juga begitu. Iya. Ini semakin menggebu-gebu ya. Enggak juga. Biasa aja ya, kita biasa aja. Ya, apa yang bisa santai Saya itu kita. tegang. Begini Pak. pimpinan, Kenapa? ini kan betul. tidak ada operasi tangkap tangan. Nah, Kecuali biasa kalau aja. ada OTT selesai. Baru. Udah. Ya, justru itu. Ini tidak ada. Tapi saya tidak setuju dengan beberapa ungkapan tadi. Polemik ini harus dikurangi bahkan dihentikan. Enggak, tidak boleh Ini malah dikurangi. saya usulkan tiga kali dalam seminggu tayang. Polemik kaitannya dengan mana? Saya kira gini, persoalan ini menjadi sangat ramai ya. Dan ini jangan sampai membingungkan masyarakat. Ya. Nanti yang tadinya waras jadi kurang waras masyarakat ini. Bingung mereka. Jangan menyebut-nyebut diri dong. Hah? Tidak waras. Ya nggak apa-apa, saya curhat dikit dong. Nanti kalau semakin Jadi banyak gini, yang rame itu yang non hukum. non hukum. Kalau yang hukum makanya. Nah ini persoalannya kan non hukum kalau di sini nih. Iya. Di rapat ini kan non Harus. hukum. Iya, Tapi Prof, kalau bicara pembelajaran ini kan kita Bapak-bapak. menyenangkan. Iya. Banyak orang belajar jadinya kan gitu kan. Sidang, Pak. Pak, saya Iya, tapi pimpinannya. kan maksudnya ini menjadi proses pembelajaran kita bersama gitu Betul, loh Pak. malah. Tapi sidang ini harus kita skors dulu, Pak.